Fakta unik Lawang Sewu, jejak waktu, arsitektur, dan misteri di jantung Semarang. Di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, berdiri sebuah bangunan megah yang seolah menolak dilupakan oleh waktu. Dindingnya kokoh, jendelanya tinggi menjulang, dan lorong-lorongnya menyimpan gema masa lalu. Bangunan itu bernama Lawang Sewu, sebuah ikon sejarah yang bukan hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga karena kisah panjang yang berlapis antara kejayaan, penderitaan, dan misteri. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu. Meski jumlah pintunya tidak benar-benar mencapai angka tersebut, siapapun yang pertama kali menginjakkan kaki di sini akan memahami mengapa nama itu melekat begitu kuat. Pintu dan jendela besar berjejer di setiap sisi bangunan, menciptakan kesan tak berujung. Seakan-akan setiap langkah membawa kita pada pintu menuju masa lalu yang berbeda. Awal mula pembangunan, simbol kejayaan kolonial. Lawang Sewu dibangun pada awal abad ke-20, tepatnya antara tahun 1904 hingga 1907, oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan ini difungsikan sebagai kantor pusat Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda. Pada masa itu, jalur kereta api merupakan tulang punggung transportasi dan distribusi hasil bumi. Maka, Lawang Sewu bukan sekadar kantor administratif, melainkan simbol kekuatan ekonomi dan teknologi kolonial. Gedung ini dirancang oleh dua arsitek Belanda ternama, Jacob F. Allinkamer dan Big J. Uendak, yang dikenal piawai menggabungkan estetika Eropa dengan fungsi praktis. Tidak seperti bangunan kolonial biasa, Lawang Sewu dirancang dengan visi jangka panjang. Ia dibangun kokoh, megah, dan modern bahkan jauh melampaui zamannya. Arsitektur cerdas di iklim tropis. Salah satu keunikan Lawang Sewu terletak pada arsitekturnya yang sangat adaptif terhadap iklim tropis. Bangunan ini memiliki atap tinggi, lorong lebar, dan bukaan ventilasi besar di hampir setiap sisi. Jendela-jendela tinggi yang sering disangka sebagai pintu itu memungkinkan sirkulasi udara silang, membuat ruangan tetap sejuk meskipun tanpa pendingin buatan. Cahaya matahari masuk dengan lembut melalui kaca besar, mengurangi kebutuhan penerangan di siang hari. Di masa ketika teknologi sebelum dikenal luas, Lawang Sewu sudah menerapkan konsep bangunan ramah iklim, menjadikannya salah satu karya arsitektur paling maju di Asia Tenggara pada zamannya. Kaca patri Frita yang terlukis oleh cahaya masuk ke gedung utama Lawang Sewu. Pandangan akan langsung tertuju pada kaca patri raksasa yang menghiasi bagian dalam bangunan. Kaca ini didatangkan langsung dari Belanda dan dirangkai dengan detail luar biasa. Setiap panel kaca patri menyimpan simbol dan filosofi, kemakmuran, kekuasaan, kemajuan teknologi, serta hubungan antara Belanda dan Hindia Belanda. Saat cahaya matahari menembus kaca tersebut, warna-warni lembut memantul ke lantai dan dinding, menciptakan suasana sakral yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bagi banyak pengunjung, kaca patri ini bukan hanya ornamen, melainkan jiwa dari Lawang Sewu itu sendiri. Ruang bawah tanah dari teknologi menjadi penderitaan. Di balik kemegahan lantai atas, Lawang Sewu menyimpan sisi gelap di bagian bawahnya. Ruang bawah tanah awalnya dirancang sebagai sistem drainase dan utilitas, mengingat wilayah Semarang yang rawan banjir. Namun, sejarah berubah drastis saat pendudukan Jepang pada tahun ke-1942. Ruang bawah tanah ini kemudian dialih fungsikan menjadi penjara. Ruangannya sempit, gelap, dan lembab. Beberapa sel bahkan hanya setinggi dada orang dewasa, memaksa tahanan berdiri berjam-jam dalam air. Disinilah penderitaan manusia tercatat tanpa prasasti, hanya menyisakan cerita dari generasi ke generasi. Lawang Sewu dan pertempuran 5 hari di Semarang. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tahun 1945, situasi Semarang berubah menjadi medan konflik. Lawang Sewu menjadi salah satu titik penting dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran sengit antara pemuda Indonesia melawan tentara Jepang. Bangunan ini berubah fungsi menjadi markas, tempat bertahan, sekaligus medan pertempuran. Banyak pejuang muda yang gugur di sekitar kawasan ini. Darah, teriakan,
dan dentuman senjata menjadi saksi bisu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hingga kini, Lawang Sewu dikenang sebagai monumen tak tertulis bagi para pejuang. Terbengkalai dan lahirnya citra angker. Setelah masa revolusi, Lawang Sewu sempat kehilangan fungsi. Bertahun-tahun bangunan ini terbengkalai, gelap, dan rusak, cat mengelupas, kaca pecah, dan lorong-lorongnya sunyi. Dari kondisi inilah muncul berbagai kisah mistis, penampakan, suara langkah kaki, hingga cerita tentang arwah tentara dan tahanan menjadi legenda urban yang menyebar luas. Lawang Sewu bahkan dijuluki sebagai bangunan paling angker di Indonesia. Sering diangkat dalam acara televisi bertema misteri. Namun di balik cerita-cerita itu, sesungguhnya yang paling mengerikan adalah sejarah kelam yang benar-benar pernah terjadi. Restorasi dan kebangkitan. Kesadaran akan nilai sejarah Lawang Sewu akhirnya membawa perubahan. PT Kereta Api Indonesia melakukan restorasi besar-besaran, mengembalikan kejayaan bangunan ini tanpa menghilangkan jejak masa lalunya. Kini, Lawang Sewu berdiri anggun sebagai museum perkereta-apian, pusat edukasi sejarah, dan destinasi wisata budaya. Lorong-lorongnya terang, halamannya tertata, dan kisahnya disampaikan dengan lebih jujur dan berimbang. Lawang Sewu hari ini, ikon yang hidup. Hari ini, Lawang Sewu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah ruang dialog antara masa lalu dan masa kini. Wisatawan datang bukan hanya untuk berfoto, tetapi juga untuk belajar, merenung, dan memahami perjalanan bangsa. Di setiap pintu, di setiap jendela, dan di setiap langkah kaki, Lawang Sewu seolah berbisik bahwa sejarah tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu untuk didengarkan.